南の島は、あったけパイナップルプル、頭ポカポカ、アホバカ. One Piece, chapter 1190, berjudul Seseorang yang kematiannya dirayakan. Pertarungan antara Chopper Gaban dan Imu semakin sengit. Gaban bergerak cepat menghadang serangan Imu demi melindungi Luffy yang sebelumnya berada dalam kondisi terdesak. Terlihat sosok Imu dengan tatapan tajam. Gaban menatap lawannya dengan ekspresi tersenyum. Luffy berada dalam kondisi mengenaskan setelah sebelumnya menerima serangan bertubi-tubi dari Imu. Benturan serangan Gaban dan Imu menghasilkan ledakan dahsyat. Keduanya terpental akibat kekuatan benturan tersebut, sementara area di sekitar mereka ikut hancur. Luffy terlihat terhempas dan menghantam ke potongan pohon. Setelah serangan sebelumnya, benturannya begitu kuat sampai membuat area di sekitarnya hancur. Imu terlihat terengah-engah. Pertarungan sengit yang berlangsung sebelumnya ternyata juga menguras tenaganya. Di sisi lain, Chopper Gaban kembali bangkit. Ia memegang kedua senjatanya dan bersiap melanjutkan pertarungan melawan Imu. Luffy kembali terkena dampak dari serangan dan berteriak kesakitan. Tubuhnya kembali terpental akibat dampak serangan tersebut. Imu terus memberikan tekanan dengan serangannya. Gaban kembali menghadapi Imu. Ia melihat wujud mengerikan Imu dan berkata, "Sungguh, wujud yang menyeramkan. Kau terlihat seperti makhluk yang bukan berasal dari dunia ini." Imu menatap Gaban dengan penuh kewaspadaan dan bertanya, "Siapa kau?" Imu tampaknya tidak mengenali sosok yang berani menghalangi jalannya. Gaban menjawab dengan percaya diri bahwa dirinya adalah seseorang yang mengetahui dunia. Imu tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Gaban. Ekspresinya berubah seolah merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa. Gaban melihat kondisi Luffy dan segera bergerak menghampirinya. Ia berteriak, "Hei!" berusaha mendekati Luffy yang masih tergeletak setelah serangan sebelumnya. Gaban menghampiri Luffy yang masih kesakitan. "Bangun, Luffy si topi jerami. Kau mengecewakan. Seorang kakek tua harus menyelamatkanmu. Apa kau tidak punya malu? Oh, kau mempunyai wujud putih dan menjadi Yonko." Luffy mengeluh kesakitan. Gaban pun melanjutkan perkataannya. "Itu tidak penting. Jangan besar kepala." Luffy pun mulai mengeluh kesakitan karena dicengkram Gaban dan berkata, "Sakit! Kakek, lepaskan aku." Gaban kemudian mengatakan sesuatu. "Apaku mau mati di sini?" Luffy pun menjawab, "Aku tidak akan mati dan lepaskan aku." Sambil meringis kesakitan, Gaban kemudian mengatakan sesuatu yang sangat penting kepada Luffy. "Apa kau tahu apa yang akan terjadi jika kau mati sekarang?" Lalu Gaban menegaskan, "Sebaiknya kau mati saja, kau menyedihkan." Luffy masih dalam kondisi kesakitan dan menjawab pertanyaan Gaban. "Aku tidak bisa menyelamatkan negeri temanku." Gaban kemudian menanggapi jawaban Luffy tersebut. Ia menegaskan bahwa jika Luffy memang tidak mampu menyelamatkan negeri temannya, maka apa yang akan terjadi kepada krumu? Gaban memperingatkan Luffy bahwa kru topi jerami akan berada dalam bahaya. Semakin jauh Luffy berlayar di lautan, semakin besar pula ancaman yang akan mereka hadapi. Gaban menjelaskan bahwa jumlah musuh yang mengincar Luffy hanya akan semakin banyak, menjadi bajak laut yang mengejar puncak dunia. Berarti harus siap menghadapi semakin banyak lawan. Gaban kemudian membahas posisi Raja Bajak Laut. Raja Bajak Laut hanya akan diberikan kepada seseorang yang kematiannya akan dirayakan oleh banyak orang. Menurutnya, semua orang akan mengincar orang yang berada di posisi tersebut. Gaban memberikan peringatan keras kepada Luffy. Jika masih ada sisi di dalam dirimu yang berpikir menjadi Raja Bajak Laut itu hal yang mudah, sebaiknya kau pulang sekarang. Luffy mengeluh kesakitan karena cengkraman Gaban dan berkata, "Ini sakit sialan." Gaban melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika Luffy tidak mampu melakukan apa yang diperlukan, maka keberadaannya hanya akan menjadi penghalang di tempat tersebut. Ia bahkan menyebut Luffy bocah bodoh sambil mendorongnya menjauh dari pertarungan tersebut. Gaban melempar Luffy jauh-jauh untuk menjauhkannya dari pertarungan. Luffy tampak kesakitan sambil berkata, "Sakit." Setelah dilempar Gaban,
Luffy berteriak. Kakek tua! Sialan! Dia terlalu banyak bicara. Aku akan tunjukkan kepadanya. Gaban mulai menghadapi Imo seorang diri dan bersiap menyerang dengan teknik Praying Mantis. Gaban melancarkan serangkaian serangan cepat dengan kedua senjatanya. Ia menggunakan teknik Praying Mantis. Plum! Menyerang lawannya bertubi-tubi dengan gerakan seperti belalang sembah. Imo menatap Gaban dan bertanya dengan nada serius. Apa kau bercanda? Gaban menatap balik dan bertanya. Kau ingin membunuhnya kan? Imo kemudian memberikan jawaban singkat. Itu benar, Gaban. Dan Imo kembali beradu serangan dengan sangat keras. Di tengah benturan tersebut, Gaban mengatakan, dia benar-benar mengingatkanmu. Padanya kan? Gaban kemudian meneriakkan dengan penuh semangat. Joy Boy! Imo menatap Gaban dan bertanya. Siapa kau? Imo kemudian bertanya lebih lanjut. Apa yang kau tahu tentangku? Imo mengeluarkan pedangnya dan menyerang dengan teknik tebasan. Honebami, Toshiro. Imo langsung melancarkan serangan menggunakan pedangnya. Gaban terkena serangan keras dan terpental. Tubuhnya menghantam permukaan tanah. Gaban mengerang kesakitan. Gaban menanggapi pertanyaan Imo dan mengatakan bahwa ia mengetahui hal tersebut dari kata-kata Joy Boy sendiri. Gaban menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk mengejar seseorang dari masa lalu yang bahkan belum pernah ia lihat atau temui. Ia hanya mempunyai satu tujuan. Aku hanya ingin melihat mimpi kaptenku menjadi kenyataan. Imo terlihat dalam kondisi batuk-batuk dan kelelahan. Dan berkata dengan heran, Kapten, Luffy terlihat dalam kondisi terkapar. Ia masih berusaha bertahan meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. Dan berkata dengan nada kesal, kakek tua bodoh. Dia meremehkanku. Luffy berusaha membangkitkan dan berkata, ayo, sembuh, sembuh. Meski hanya sedikit, Imo bertanya kepada Gaban. Siapa orang yang kau sebut kapten ini? Gaban berdiri dan dengan tegas menyebut nama sang raja bajak laut, Goldie Roger. Kilas balik Imo saat memerintahkan Gorosei dan berkata, aku tidak menyukai ini. Kenapa seorang dia menjadi raja bajak laut? Jangan biarkan namanya tersebar lebih jauh. Kembali ke timeline sekarang. Imo kemudian mengatakan bahwa itu benar. Seseorang yang memulai zaman keemasan bajak laut ini. Imo mempertanyakan, dan untuk apa mantan krunya melindungi Luffy si topi jerami? Gaban kemudian menanggapi, karena kau berusaha untuk menyingkirkannya. Bukankah penjelasan itu terlihat mudah dimengerti? Gaban pun melanjutkan perkataannya. Saat kau menyatakan seseorang anak kecil seperti itu adalah sebuah ancaman. Gaban pun mulai mengingat ucapan kaptennya. Suatu hari nanti, seseorang yang akan melampaui kita akan terlahir. Kita hanya terlalu cepat. Gaban berbicara sambil menatap lawannya. Ia menyatakan, kau sama saja sudah menyatakan kalau dialah orang yang telah kami nantikan. Terlihat sosok lain dari generasi sebelumnya. Hal ini memperkuat bahwa pembicaraan Gaban berkaitan dengan orang yang akan meneruskan kehendak generasi mereka. Luffy terlihat kelelahan dan terengah-engah. Imo menanggapi perkataan Gaban. Itu masuk akal. Kami terlalu bodoh dan gegabah. Mungkin kami salah mengira berbagai kebetulan sebagai takdir. Imo kemudian menambahkan, mari kita akhiri semua ini. Gaban pun terkejut dan berkata, tunggu bodoh. Gaban masih menghadapi Imo. Ia meminta maaf kepada pohon Adam sambil mengatakan, maafkan aku, pohon Adam, aku tidak ingin memakanmu. Tapi Gaban mulai merasakan efek teri pertarungan. Ia mengeluh, sial, sendi-sendiku sakit, tubuhku sudah mulai kaku. Luffy kesal setelah dilempar Gaban dan berkata, aku tidak akan memaafkannya. Meskipun jika dia temannya Rayleigh. Imo kemudian melancarkan serangan dahsyat. Stika Mudo. Serangannya menghantam area sekitar dengan kekuatan besar. Ledakan tersebut membuat tanah dan pepohonan di sekitarnya porak-poranda. Pohon dan tanah di sekitar mereka hancur akibat kekuatan Imo yang sangat kuat. Imo kembali memperhatikan Gaban dan situasinya menjadi semakin serius. Imo menatap Gaban dan berkata, meskipun kau tua, kau tetaplah anggota Raja Bajak Laut.
Apa itu yang kau pikirkan? Gaban kemudian melancarkan serangan dahsyat. Grimthrong. Tebasan 8.000. Ribuan tebasan menyapu area dan menghantam Imu dengan kekuatan besar. Gaban melancarkan serangan kuat ke arah Imu. Imu terlihat menahan serangan Gaban secara langsung. Gaban tetap menekan Imu sambil berkata, "Aku bisa mengatakan hal yang sama tentangmu." Tahu, terlihat Imu masih menahan serangan Gaban. Tatapan Imu sangat tajam, menunjukkan bahwa ia masih mampu bertahan menghadapi kekuatan Gaban. Reruntuhan dan pohon-pohon jatuh ke bawah, tepatnya di tempat alam kematian. Tempat awal mula Loki disegel. Kekuatan bencuran serangan mereka menghasilkan kehancuran luar biasa. Kembali ke alam matahari. Tempat pertempuran sedang berlangsung. Kru topi jerami yang berada di area lain merasakan dampak dahsyat dari pertarungan Gaban dan Imu. Mereka terkejut melihat perubahan besar di sekitar mereka. Apa itu? Nami terkejut dan berkata, "Apa? Apa Luffy melakukan itu?" Dan Usopp pun menjawabnya, "Tidak, itu orang lain. Dan dia kuat, sangat kuat." Terlihat Gaban terkapar di medan pertempuran. Setelah serangan dan pertarungan sengit melawan Imu, Luffy menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Gaban dan terkejut melihat kondisi Gaban.